Ya, masih bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara membahas mengenai kondisi ekonomi di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia khususnya. Saya sudah bergabung kembali dengan Mas Abra dari Indef. Mas Abra, Iya, Mbak April. ya. Mas Abra, kalau menurut Anda poin-poin penting apa sih yang harus diperhatikan untuk dapat menyeimbangkan ekonomi di Indonesia, Mas? Iya, pukulan COVID terhadap ekonomi ini kan ada dari dua jalur, yaitu jalur permintaan dan penawaran. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Nah, untuk dari sisi supply, ini kita lihat data dari ADB terkait dengan UMKM di Indonesia. Selama pandemi ini sudah ada 48% UMKM yang tutup seketika. Terus 30,5% UMKM yang mengalami penurunan omset. Nah, ini kan artinya yang sudah tutup ini karena memang demand-nya rendah atau anjlok gitu kan. Nah, untuk mendorong demand, makanya tadi stimulus pemerintah perlu dipercepat gitu. Nah, yang sedang terjadi ini kan realisasinya tadi masih rendah. Nah, supaya UMKM ini bisa bergeliat lagi, itu sebenarnya stimulus untuk kredit modal kerja saja tidak cukup. Nah, terlebih realitasnya di Indonesia ini, dari 64 juta UMKM, pelaku UMKM, itu cuma 11% yang mereka terakses kredit ke perbankan. Jadi ada sekitar 89% itu mereka nggak terakses perbankan. Jadi mereka nggak akan tersentuh dengan bantuan subsidi bunga dari pemerintah tadi. Tapi apakah hal ini tidak begitu membantu, begitu paling tidak kan ada sebagian yang terbantu begitu, Mas Abra? Iya, bagi UMKM yang sudah terakses dengan perbankan terbantu, tetapi masih banyak, mayoritas 86% UMKM yang belum tersentuh bantuan modal kerja. Nah, memang rekomendasi dari kami, ya, pemerintah juga perlu memberikan alternatif stimulus bagi UMKM yang di luar program non-restru atau non-kur. Yeah. Nah, modal kerjanya ini bentuknya hibah. Gitu. Seperti tadi Pak Fajro sudah sempat singgung, sebetulnya dari Pak Presiden sudah ada arah memberikan bantuan modal kerja bagi mikro, tapi kan jumlahnya pasti sangat terbatas. Nah, jadi untuk memberi stimulus ke UMKM juga perlu diklasifikasi atau diidentifikasi beban dan juga dampak yang dialami oleh masing-masing UMKM. Jadi tidak bisa dipukul rata juga. Karena ada juga UMKM yang barangkali mereka nggak butuh modal kerjanya, tapi mereka butuh akses pasarnya karena demand-nya turun. Oke. Gitu. Baik, Mas Abda, kalau kita melihat dari ekonomi Indonesia sendiri, sebenarnya apa sih yang paling dibutuhkan untuk bisa menguatkan kembali perekonomian kita di Indonesia begitu? Karena memang ya perusahaan banyak yang work from home dan juga tidak bisa beraktivitas normal seperti biasa. Sampai kapan Indonesia kuat, terutama pemerintahnya, untuk menyuntikkan dana ke UMKM? Ya, jadi kan dananya terbatas nih, bantuan sosial maupun stimulus. Kita sudah 2 kali melakukan peningkatan defisit APBN, ya dari awalnya 5,3 menjadi 6,3%, tahun depan 5,2%. Jadi ketika stimulus alokasi sudah besar tetapi kecepatannya lambat, kemudian juga tidak tepat sasaran, itu akhirnya nggak efektif. Nah, makanya selain jumlahnya yang besar, juga perlu kecepatan dan ketepatan. Nah, ini yang belum dirasakan oleh dunia usaha. Kemarin kami diskusi juga dengan Kadin juga mengakui bahwa masalah kecepatan juga menjadi problem. Dan angkanya juga masih relatif kecil, gitu, yang sesuai diharapkan dunia usaha. Baik, katakanlah kita mendapati hal yang terburuk yaitu resesi, apa dampak yang paling terlihat dan seperti apa nantinya, Mas? Ya, resesi ini kan mencerminkan bahwa output kita mengalami penurunan produksi. Nah, dampak yang paling terasa langsung adalah tentu PHK akan bertambah lagi, karena data terakhir dari Kemenaker per Mei itu sudah ada sekitar 1,7 juta pekerja yang di PHK maupun dirumahkan. Dan prediksinya memang dari pemerintah sendiri bisa sampai 2-3 juta. Nah, ini kan dampak paling terasa. Nah, kalau sampai PHK itu tidak bisa terbendung, nanti ujung-ujungnya permintaan terhadap konsumsi juga akan menurun. Nah, ini akan semakin memberatkan langkah untuk pemulihan. Padahal kita tahu 55% ekonomi kita ditopang oleh konsumsi. Jadi jangan sampai yang paling harus dijaga pemerintah, jangan sampai banyak pekerja yang di PHK. Gitu. Makanya harus menstimulus ke industri-industri maupun UMKM yang memang padat karya. Karena mereka sangat butuh itu.
Baik, kalau Anda melihat dari kacamata Anda sebagai pengamat ekonomi, seberapa kuat Indonesia akan bertahan di tengah kemungkinan selesainya pandemi ini adalah akhir tahun depan, Mas? Hmm. Akhir tahun depan ini sangat tergantung juga dengan perkembangan kasus COVID. Sebagaimana sejauh mana pemerintah bisa melakukan pembatasan ataupun mengurangi lonjakan kasus. Ya karena ini ujung-ujungnya terkait dengan kepercayaan publik maupun kepercayaan investor. Karena kalau kita mengharapkan sumber ekonomi kita dari investasi terutama FDI, itu rasanya sudah sulit, Mbak. Karena dari proyeksi ANTED sendiri secara global FDI itu akan tergerus 40%. Dan realisasi FDI di Indonesia juga sudah menurun. Jadi yang bisa dioptimalkan adalah investasi dari dalam negeri dan juga konsumsi. Nah, sejauh mana ketahanan kita ya pemerintah menurut kami jangan terlalu confident menggunakan sumber daya dari pemerintah aja, tapi juga harus bisa menggerakkan atau merangkul dari komponen masyarakat. Ini yang rasanya belum dioptimalkan oleh pemerintah. Jadi dana-dana yang dialokasikan pemerintah tuh ujung-ujungnya nanti tidak efisien dan tidak efektif. Tidak tepat sasaran begitu ya, Mas Abra ya? Betul, tidak tepat sasaran dan tidak tepat waktu juga. Baik, kalau kita melihat masalah resesi ini, resesi yang akan terjadi di depan mata kita dengan resesi sebelumnya 2008, 98 kemarin, apa perbedaannya, Mas? Lebih parahkah atau seperti apa? Ya, ini sangat berbeda karena di tahun 98 walaupun kita pernah mengalami kontraksi ekonomi di luar tahun 98 minus 3,3%, tetapi kita cepat mengalami rebound di tahun 99 dan seterusnya. Apalagi ketika itu UMKM justru menjadi backbone ekonomi. Nah, kalau tahun 2020 ini justru dampaknya terpapar ke seluruh lapisan masyarakat, tidak pandang bulu gitu. Mau yang besar, mau yang kecil, mau orang kaya, mau orang miskin, semua terdampak. Nah, jadi intinya bagaimana COVID ini bisa segera diredam, kemudian meningkatkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas kebijakan, dan juga menstimulus masyarakat supaya memulai konsumsi lagi. Nah, terutamanya bagaimana strateginya menstimulus atau mendorong konsumsi kelas menengah atas. Ini kan sebenarnya duitnya ada di kelas menengah atas, uangnya ada, tetapi mereka spendingnya turun drastis karena mereka nggak bisa traveling, nggak bisa leisure, nggak bisa belanjanya berkurang gitu. Nah, ini bagaimana bisa mendorong mereka juga tetap bisa belanja dengan berbagai macam kebijakan yang inovatif. Gitu. Terus kemudian yang kelas menengah atau bawahnya supaya daya belinya tetap bertahan selain bantuan sosial, yang mau tidak mau sumber penghasilan mereka itu pekerjaan mereka, pemerintah harus upayakan agar mereka tidak ter-PHK atau dirumahkan, termasuk UMKM agar mereka tetap bertahan. Gitu, walaupun mungkin omsetnya berkurang, tadi ada sekitar 40% omsetnya berkurang, tetapi mereka mampu bertahan sehingga tenaga kerja yang sekitar 85% itu terserap UMKM, mereka masih bisa bekerja. Jadi langkah-langkah jangka pendek yang harus dilakukan pemerintah itu tadi menjaga daya beli masyarakat dengan mempertahankan sumber penghasilan mereka. Baik, kalau kita bicara soal investasi, Mas, yang ini sangat terlihat seperti harga emas saja sudah menembus 1 juta rupiah per gramnya begitu. Nah, Betul. bagaimana mungkin pemerintah menyiasati ini agar tetap bertahan? Kita melihat harga saham di awal-awal pandemi ini masuk ke Indonesia turun drastis, namun begitu dilonggarkan PSBB sudah mulai naik. Apakah ini pertimbangan yang diutamakan agar ya perekonomian masih terus bisa jalan begitu, meskipun pertambahan pasien positif 19 masih tinggi? Iya, untuk yang emas tadi rekor harga di atas 1 juta per gram itu memang ini refleksi dari kekhawatiran masyarakat ataupun investor karena ada ancaman resesi, sehingga mereka harus mengalihkan sebagian aset mereka ke aset paling aman, itu emas. Dan ini sifatnya kalau menurut saya jangka pendek aja, karena dalam waktu beberapa minggu depan juga ada potensi nanti profit taking, jadi harga emas akan kembali turun lagi atau normal lagi. Yang kedua, memang masalah kesehatan dan ekonomi ini tidak bisa dibenturkan atau tidak bisa dijadikan trade off. Jadi dua-duanya harus dijalankan, harus diperhatikan oleh pemerintah. Tetapi tadi pemerintah punya target yang jelas. Penurunan COVID-nya berapa, kemudian ekonominya bisa pulih berapa persen. Gitu. Oke, Mas Abra, terakhir mungkin bisa diberikan tips kepada pemirsa Indonesia Bicara yang menyaksikan saat ini bagi mereka yang sedang tidak tahu kapan ini harus selesai. Apa tips untuk bisa menghemat pengeluaran atau bagaimana caranya agar kita bisa bertahan ya mungkin setahun ke depan begitu?
Ya, memang ini ada dilema antara satu sisi kita mendorong masyarakat berhemat. Kalau berhemat nanti ada trade off-nya tadi, konsumsi akan berkurang, dunia usaha juga omsetnya akan berkurang. Nah, tetapi paling tidak ada upaya kita mendorong masyarakat untuk lebih produktif, gitu. Jadi kita mendorong supaya UMKM tetap melanjutkan bisnisnya dengan terobosan ataupun mungkin dengan produk-produk yang lebih inovatif. Kemudian juga mendorong masyarakat, terutama menengah ke atas, untuk justru kalau menurut saya lebih boros, sedikit lebih boros. Gunanya apa? Gunanya supaya menolong tadi UMKM agar tetap bertahan. Oke. Karena tentunya berkurang barang impor juga masih tinggi gitu. Nah, Oke. itu kembali kita harus memprioritaskan produk-produk dari dalam negeri. Baik, Gitu, jadi kuncinya harus lebih produktif begitu ya Mas Abra ya? betul, lebih Oke, produktif. Mas Abra terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih Mas Abra, sehat selalu, Ya, terima selamat kasih malam. Mbak April. Selamat malam. Ya, pemirsa demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri undur diri MNC News Channel nomor 1. Terima kasih dan sampai jumpa.